lewat Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk bisa kami berterima kasih atas segala perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, di saat setiap ucapan syukur dan terima kasih itu keluar dari hati kami yang tulus, hati kami yang sungguh-sungguh, kami sedang mengingat segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Karena kami tidak akan pernah melupakan karya yang terbesar, karya penebusan Tuhan, sehingga perjalanan hidup kami Tuhan hari ke hari akan selalu menyenangkan, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu, biarlah Roh Kudus Engkau berbicara, singkapkan rahasia-rahasia surgawi. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kalau berbicara tentang perjalanan hidup adalah merupakan satu bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana proses perjuangan kita di dalam kekristenan kita, saudara. Nah, kita akan melihat, saudara, bagaimana sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama di dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 10, bahwa nubuatan sudah diberikan tentang perjalanan hidup menurut pemazmur, saudara kasih. Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 90 ayat 10, demikian firman Tuhan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat bahwa perjalanan hidup orang, baik orang Kristen, baik semua orang, sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama ataupun di dalam kitab Mazmur, bahwa perjalanan hidup itu memiliki proses yang sangat serius. Jadi kalau kita lihat bahwa hidup ini sangat terbatas, bahwa hidup manusia di bumi ini tidak ada kata yang bebas dari apapun, semua dari pantauan Tuhan, semua dari rancangan Tuhan, semua dari rencana Tuhan. Bahkan yang lebih dahsyat lagi kita lihat bahwa jika kita diberikan usia umur 70 sampai 80 tahun, dikatakan kebanggaannya adalah yang pertama, kesukaran. Saudara, jadi kita perlu mengucap syukur, kita perlu berterima kasih. Seberapapun kesempatan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita, mungkin ada yang dia baru usia 10 tahun sudah dipanggil Tuhan, ada yang 20 tahun, 30, ada yang 80, ada yang 100 tahun. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Kita tidak berpatokan ke sana, tetapi kita akan melihat rancangan Tuhan dalam hidup manusia sangat dipantau. Kalau dikatakan bisa lebih kita hidup dari 80 tahun, kebanggaannya adalah kesukaran. Artinya adalah sebenarnya kalau kita diberikan kesempatan usia kita lebih banyak, sebenarnya bukan berarti lebih baik, tapi tetap bersyukur. Amin. Kalau kita tahu bahwa umur kita sudah diberikan kesempatan lebih dari 80, berarti kita siap harus menerima kesukaran. Firman Tuhan berkata yang pertama, kebanggaannya kesukaran. Jadi kalau Bapak Ibu, engkau yang sudah merasa usianya sudah lebih dewasa atau lebih tua daripada yang lain, tetaplah berjuang. Karena Tuhan sedang memantau kita. Kita harus membanggakan namanya kesukaran. Jadi ini memang hal yang masuk akal, saudara. Kalau kita perhatikan, biasanya ini pada umumnya kalau orang sudah berusia di atas 80, wow, mungkin dari sisi pandangan positifnya dia melihat anak, mantu, bahkan cucunya sangat luar biasa. Tetapi di sisi lain dia harus bergumul dengan fisiknya, dia harus bergumul dengan kesukaran-kesukaran dalam hidupnya. Bahkan kita lihat selanjutnya dikatakan bahwa yang kedua adalah penderitaan. Penderitaan, saudara kasih. Jadi kalau kita perjalanan hidup kita harus melewati namanya penderitaan. Karena kita diberikan itu supaya kita mengerti bahwa hidup ini bukan surga dunia, tapi surga yang sesungguhnya adalah surga yang kekal. Amin. Jadi kalau ada berkata, wah, udahlah nikmati hidupmu bebas-bebasnya, karena di dunia ini adalah
Sesungguhnya surga yang sesungguhnya itu adalah surga yang kekal. Di dunia ini adalah kasih karunia. Di dunia ini adalah satu kesempatan. Bagaimana kita memahami bahwa Allah itu ada, bahwa Tuhan itu hidup, sehingga kita bisa mempergunakan kesempatan itu. Karena kesempatan itu tidak selalu ada sama seperti yang lain. Makanya sering ditekankan kepada jemaat Tuhan, orang-orang anak-anak Tuhan, ayo jika ada kesempatan kamu datang kepada Tuhan, datang. Kapan kamu bisa datang ke gereja, datang. Karena itu adalah kesempatan. Belum tentu kesempatan itu akan kita nikmati hari selanjutnya. Kita lihat, jika kita dipercayakan justru usia kita semakin panjang perjalanan hidup, kita justru harus semakin siap mengalami namanya penderitaan. Karena penderitaan itu adalah kebanggaan. Yang selalu dikatakan adalah perjalanan hidup itu udah dinubuatkan akan cenderung kepada terburu-buru, serba terburu-buru, saudara. Coba lihat, kita lihat kehidupan era sekarang selama 20 tahun lalu. Seakan-akan sekarang itu lebih segalanya itu lebih mudah. Tapi kita lihat orang-orang seakan-akan lebih terburu-buru saat di era sekarang daripada 2-30 tahun yang lalu. Kadang-kadang mau makan aja kita tidak perlu dikunyah. Menurut dokter sehat itu makan dikunyah 32 kali, mungkin 5-10 kali langsung lenyap, langsung bergegas, terburu-buru. Kadang-kadang kita untuk memberi waktu juga sama keluarga kita, waktunya sangat terbatas, sangat terburu-buru. Karena apa? Pikiran kita sudah melihat keterbatasan itu, sehingga kita lihat kesusahan itu sendiri datang karena kita tidak bisa mengatasi kehidupan yang sedang kita hadapi. Bahkan kita lihat orang juga yang datang ke gereja, tidak sedikit kemungkinan mereka juga terburu-buru, saudara. Mau datang gereja juga terburu-buru, mau pulang juga terburu-buru. Ini sudah dinubuatkan. Makanya oleh karena itu perjalanan hidup kita harus kita pahami, harus kita kenal, supaya kita tidak menjadi orang yang tidak bisa menyenangkan Tuhan, orang yang tidak bisa memuliakan Tuhan. Dan bahkan dikatakan, kita lihat yang menurut pemazmur dikatakan yang terakhir adalah lenyap begitu cepat, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat ya percepatan waktu ya. Dulu masih anak-anak, sekarang sudah sekolah, sudah kuliah. Bahkan seperti kemarin ada dari anak kita namanya Misha, beberapa tahun yang lalu dia masih anak SD, SMP. Saat ini dia sudah terjun ke Taiwan untuk kuliah. Wah, cepat sekali. Yang dulu masih muda sekarang senior, yang dulu sudah senior sekarang menjadi penasehat, menjadi dituakan. Percepatan waktu yang sangat luar biasa ini terjadi. Kalau kita tidak memahami perjalanan hidup kita, kapan kita bisa menyenangkan Tuhan? Kapan kita bisa memuliakan Tuhan? Kapan kita memberikan waktu kesempatan itu kepada Tuhan dengan quality time? Karena kita terjebak dengan waktu dunia yang terbatas. Segala sesuatunya dibawa kepada kesukaran, penderitaan, hidup yang terburu-buru, bahkan lenyap dengan cepat. Sehingga muncullah ada pertanyaan besar. Bagaimana waktu kita, masa hidup kita? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik? Apakah kita sudah hidup menyenangkan hati Tuhan? Nah, saudara kasih dalam Tuhan, next ke depan kita lihat bahwa bagaimana perjalanan hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kita berpikir bahwa menyenangkan hati Tuhan kapan? Waktu kita menyenangkan Tuhan, di waktu SMA, di waktu remaja, di waktu kuliah, waktu baru menikah, atau yang waktu sudah sukses atau sudah kaya. Sering sekali ini menjadi satu batasan-batasan yang seringkali yang ada di pikiran manusia. Padahal sebenarnya kalau kita sudah tahu bahwa kita adalah hidup karena kasih karunia Tuhan, tidak ada waktu yang harus diperhitungkan kepada Tuhan, memberikan kesempatan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Artinya adalah semua waktu itu berharga buat Tuhan. Setiap waktu itu bernilai bagi Tuhan. Karena itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Jadi tidak ada berbicara usia sekian, tidak ada berbicara saat kamu masa jaya-jayanya, atau saat kamu berbicara setelah tua. Tidak, saudara. Waktu bersama dengan Tuhan adalah kesempatan bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, jadi kita lihat menyenangkan Tuhan harus kita mengenal
kita di dalam Roma pasal 11 ayat 36. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Ini arti ayat ini sangat dalam. Saya ulangi sekali lagi. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara kasih dalam Tuhan, supaya kita tidak terjebak dengan masa yang sia-sia dalam waktu yang singkat di dunia ini, kita harus mencari bagaimana mengenal Tuhan dengan baik. Tujuannya adalah supaya kesempatan yang kita jalani dalam perjalanan hidup itu memiliki quality time, waktu yang berharga, karena kita harus menyenangkan Tuhan. Nah, kita lihat bahwa yang perlu kita tahu bahwa di dalam Roma ini menjelaskan ada beberapa hal yang sangat penting, saudara kasih. Yang pertama adalah segala sesuatu ini berbicara dengan tidak ada yang terjadi dalam hidup ini karena kekuatan kita, tetapi hidupmu semua karena kasih karunia Tuhan. Segala sesuatu berbicara tentang apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang sedang kita alami dalam hidup ini, baik itu kesuksesanmu, baik itu proses perjuanganmu, baik itu pendidikanmu, baik itu pekerjaanmu, baik itu keluargamu, segala sesuatu kita harus paham semua oleh karena kasih karunia. Amin. Jadi jangan ada seorang pun yang bermegah oleh karena menurut kita pintar, sehingga kita bisa berhasil sukses menjadi seorang yang kaya, kita bisa berprestasi. Jangan berpikir karena kita memiliki kekayaan sehingga kita berkata saya bisa sampai saat ini karena saya memiliki segala sesuatu yang saya inginkan, yang saya dapatkan. Kita harus tahu bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan. Mari kita buka kitab kita di dalam Keluaran pasal 33 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Saudara kasih dalam Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang hidup dalam kasih karunia karena segala sesuatu yang kita alami, yang kita miliki, yang kita jalani itu semua karena Tuhan. Saat kita mulai bermegah, saya sekarang bisa melayani karena saya orang baik. Saya katakan belajar firman Tuhan. Saya sekarang bisa punya perusahaan karena saya pekerja keras, kembali kepada firman Tuhan. Saya bisa menjadi kepercayaan dalam satu perusahaan, menjadi seorang direktur atau menjadi seorang pimpinan yang besar, berkata pemegang, kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu tadi itu adalah baik dalam hidup kita, baik dalam hidupmu, itu adalah kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Di saat kita berkata demikian, maka kasih karunia Tuhan akan dilimpahkan dalam hidup kita. Karena kita sedang mendeklarasikan bagaimana kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, saudara. Atau mungkin saat itu mungkin kita sedang mengalami proses persoalan yang begitu serius oleh karena wabah pandemi yang belum berakhir, sehingga kita mengalami permasalahan dalam pekerjaan, mengalami permasalahan dalam keuangan. Saya katakan jangan takut berlebihan, karena kita hidup adalah kasih karunia. Amin. Kalau khawatir sewajarnya bisa, sehingga muncul satu kreatif. Bagaimana cara mengerjakan A, B, dan C dengan inovatif, itu wajar. Khawatir yang masih wajar, takut yang masih wajar, Tuhan masih bisa dipermuliakan. Tetapi kalau takut yang sudah tidak wajar, kekhawatiran yang sudah tidak wajar, dia justru takut kepada keadaan situasi.
justru kekuatan Allah dalam hidupnya semakin hari semakin tidak kelihatan. Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu apa yang kita alami dalam hidup ini, apa yang kita kerjakan dalam hidup ini, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kekuatan saya, tapi karena kasih karunia. Amin. Haleluya. Nah, kita lihat yang pertama yang ditekankan dalam kitab Roma ini adalah segala sesuatu yang kita dapat, yang kita adakan dari Tuhan. Cara mengenal untuk menyenangkan Tuhan adalah kita tahu bahwa dari Dia. Nah, kita lihat tadi bahwa dari Dia berbicara tentang berasal dari Dia, bermula dari Dia. Artinya kita harus meyakini dalam hidup ini rancangan Tuhan sempurna, yang terbaik. Amin. Dari Dia, segala sesuatu dari Dia. Ini sebenarnya firman Tuhan ini mematahkan kesombongan, mematahkan keegoisan manusia, mematahkan keangkuhan manusia. Sehingga waktu itu dipatahkan, dia akan tunduk dan semakin merendah. Akhirnya Tuhan dipermuliakan. Amin. Di saat Tuhan dipermuliakan, dikatakan perkara-perkara yang luar biasa yang membatasi kamu dalam segala apapun, maka engkau akan mengalami perkara-perkara yang hebat dari Tuhan. Oleh karena itu, saudara kasih, mungkin selama ini kita menganggap bahwa keberhasilan kita bisa hidup sampai saat ini, kita berkata itu semata-mata karena aku, itu semata-mata karena hebat, itu karena aku pintar. Saya katakan kembali kepada firman Tuhan, semua oleh karena kasih karunia. Dan dikatakan berasal dari Dia, bermula dari Dia. Artinya adalah kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang diciptakan Tuhan, yang dijadikan Tuhan itu adalah sempurna. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3-5, firman Tuhan berkata demikian. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dikatakan bahwa dari Dia, kitab Yohanes mengatakan bahwa di saat kita tahu bahwa segala sesuatu dari Dia, maka terangnya Allah itu akan muncul di dalam manusia itu. Makanya kita lihat orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang yang meninggikan Tuhan daripada dirinya, orang yang selalu bermegah karena Tuhan dari apapun dalam dirinya, kita lihat dia akan selalu mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Saudara kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah terjadi dalam segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup adalah terang manusia. Saudara kasih dalam Tuhan, kita harus tahu yang pertama segala sesuatu, dan seterusnya dari Dia. Jadi saat ini kita harus mulai mengubah cara berpikir kita. Apa yang kita dapatkan, kreativitas, potensi, keberhasilan, kesuksesan, apapun itu yang menurut kita selama ini adalah kebanggaan kita, katakan kepada Tuhan dari Dia. Amin. Katakan sama-sama, segala sesuatu yang saya miliki, yang saya dapatkan dari Dia. 1, 2, 3. Haleluya. Segala sesuatu yang saya miliki, yang saya dapatkan adalah dari Dia. Dikatakan firman Tuhan, di saat kita mengaku itu, maka terangnya Allah akan terjadi dalam hidup manusia. Di saat terangnya Allah itu terjadi dalam hidup manusia, karena dia lebih memprioritaskan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, memuliakan Tuhan dalam hidupnya, saya percaya dan yakin segala kendala tadi, kesukaran, penderitaan, terburu-buru, semua yang lain itu bisa diatasi. Kenapa? Ada terangnya Allah dalam hidup kita, sehingga kita tidak seperti orang lain yang tidak punya pengharapan. Nah, jadi kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang kita dapati, yang kita miliki adalah sempurna. Amin. Walau mungkin saat ini kita sedang dalam proses pergumulan berat, pergumulan besar, tapi imani segala sesuatu yang dijadikan Tuhan, yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita adalah sempurna. Haleluya. Nah, kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke 26 sampai ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-31. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia
gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat yang 31 demikian berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Saya ulangi sekali lagi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Lalu dia menciptakan jadilah terang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau ada di antara kita masih mencela tentang pekerjaan kita, tentang kehidupan kita, tentang perjalanan kerohanian kita, berarti kita belum bertobat, belum memahami firman Tuhan. Karena dikatakan bahwa segala sesuatu yang telah dijadikan dalam hidup kita adalah sempurna. Dalam bahasa yang lain, sungguh amat baik dan sangat baik. Amin. Makanya saya sangat tidak setuju kalau orang dikatakan, kalau orang rendah hati lalu dia mulai menjelekkan tentang dirinya sehingga merasa seperti tidak percaya. Tidak, bukan itu yang dimaksud rendah hati. Kata rendah hati bukan berarti kalau kita datang kepada orang lain kita mengakui bahwa seakan-akan kita itu tidak ada apa-apanya, kita tidak ada baiknya gitu. Bukan, malah itu salah. Kata rendah hati yang dimaksud itu adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan harus nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Itu namanya rendah hati. Jadi kita lihat, kalau kita berdampingan dengan orang lain, katakan bahwa saya diciptakan sempurna. Amin. Jadi apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya lakukan saat ini adalah Tuhan rancang yang terbaik. Terus bagaimana? Kitalah yang mengupayakan, kitalah yang mengelola bagaimana cara kita. Nah, supaya menjadi orang yang terbaik dan sempurna. Kata teori Bill Gates berkata demikian. Kalau kita lihat, Bill Gates berkata demikian, kalau Anda dan saya lahir miskin itu bukan kesalahan Anda, tetapi kalau sampai mati tetap miskin itu kesalahan Anda. Miskin di sini bukan memprioritaskan pada uang atau duit, saudara, tetapi miskin di sini bisa berbicara kepada miskin mentalitas, miskin pengharapan, dan miskin iman. Bill Gates berkata, kalau kita terlahir menjadi seorang miskin itu bukan kesalahan kita, tetapi kalau kita sampai mati, iman kita begitu saja, tidak ada perubahan, tidak ada takut sama Tuhan, pengharapan kita begitu saja, tidak ada sesuatu yang berubah, maka dikatakan itu sangat tragis. Saudara kasih dalam Tuhan, apalagi itu terjadi sampai di akhir hidup kita. Makanya saya katakan bahwa kesempatan perjalanan hidup kita harus kita pahami. Supaya apa? Supaya kita menyadari bahwa dalam hidup ini ada kuasa, ada kesempurnaan, ada keberhasilan, ada hal yang luar biasa. Saudara kasih dalam Tuhan, sering sekali kita dari awal mengenal Tuhan, mentalitas kita dulunya seperti anak-anak, kita harus diomongin, dipuji, harus dikasih hiburan, harus dimotivasi, baru datang kepada Tuhan, baru menyerahkan diri. Sampai dia berjalan waktu juga di masa dewasa juga demikian. Itu dikatakan miskin mentalitas. Pengharapan juga demikian. Walaupun dia dekat sama Tuhan, datang ke gereja, tapi waktu dia berdoa dia tidak yakin dengan doanya. Dia tidak yakin dengan kata senang, sehingga dia kalau dia melihat gereja, dia tidak ada rasa hasrat ingin datang beribadah kepada Tuhan. Justru dia yang memiliki Allah. Rutinitas, hati-hati, itu namanya miskin pengharapan. Abraham, dia melihat di depan memang tidak ada yang kelihatan secara nyata, tetapi dia punya pengharapan karena Allah bersama dengan dia, bahwa visi Allah itu jelas. Amin. Karena dia tahu tadi segala sesuatu kembali dari
dari Dia. Amin. Orang kalau sudah memahami firman Tuhan ini, dia akan tahu bahwa pengharapan itu selalu ada. Bahkan dikatakan Abraham waktu saat dia berharap, dia tidak melihat ada pengharapan, dia justru berharap. Dia memiliki mentalitas atau pengharapan yang sangat luar biasa. Bagaimana kebesaran kita? Saat ini sedang kita diuji dengan wabah virus corona yang sedang topik trending. Akhirnya membuat saya perhatikan tidak sedikit juga orang-orang Kristen malah ini menjadi satu alasan membuat mereka terminam-minam-bukan, sehingga mereka tidak memiliki lagi hasrat. Pengharapan mereka jadi bukannya semakin dahsyat, tapi justru saya lihat semakin biasa-biasa saja. Nah, kita lihat mentalitas kita dan pengharapan kita harus kaya. Amin. Dengan iman. Jangan sampai miskin iman, saudara. Mungkin kalau proses pekerjaan kita saat ini pun kita mendapatkan hasil yang besar, itu hanya masalah skill. Bagaimana keterampilan kita, bagaimana usaha kita, bagaimana strategi kita, bagaimana marketingnya, bagaimana cara kita melakukannya. Tetapi kalau berbicara tentang mentalitas, pengharapan iman, itu adalah berbicara tentang integritas dari seseorang. Itu membuat dia bisa bertahan dalam kesukaran. Itu yang membuat dia bertahan dalam penderitaan. Bahkan waktu masa orang mulai terburu-buru ke gereja, terburu-buru sama keluarga, terburu-buru berdoa, dia bisa mengatasi, dia bisa tenang. Bahkan di saat waktu segala sesuatunya itu cepat berlalu, dia tetap punya pengharapan karena di dalam Yesus ada kekekalan. Nah, selanjutnya kita lihat yang kedua adalah bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Kita harus mengenal Dia. Kita tahu bahwa segala sesuatu tadi dari Dia, sekarang oleh Dia. Kata oleh Dia dalam bahasa Yunani di sini, saudara kasih, artinya adalah jalur satu-satunya. Tidak ada jalan alternatif. Cuma ada satu jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bersyukurlah kita yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Dikatakan yang kedua adalah segala sesuatunya itu oleh Dia. Artinya adalah tidak ada segala sesuatu yang kita banggakan selain di dalam Yesus. Kata oleh Dia dalam bahasa aslinya itu adalah jalurnya hanya satu. Itu adalah Yesus. Makanya kalau ada orang Kristen imannya masih campur-campur, bukan kayak nyanyi lagu campur sari ya. Campur-campur ya, ke gereja oke, ke bukit oke. Kemana lagi ke dukun oke, ramalan oke. Nah, ini namanya campur sari. Kalau nyanyi itu bingung, dangdutan apa ngorok. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau mau kita diberkati Tuhan, kalau kita mau menghadapi keterbatasan menurut Mazmur tadi, baik dalam kesukaran, baik dalam penderitaan, kita hadapi itu, kita harus tahu bahwa segala sesuatu oleh Dia. Artinya adalah tidak ada jalan lain keselamatan, kehidupan tentang saudara selain di luar Yesus. Selain di dalam Yesus. Oleh karena itu, bagaimana pergumulan kita? Bagaimana keluarga kita? Apakah keluarga kita semua sudah di dalam jalur namanya Yesus? Ini tugas orang percaya. Ini tugas anak Tuhan. Ini tugas orang Kristen. Kenapa? Di saat itu terjadi, maka kita akan sedang berusaha menyenangkan Tuhan. Amin. Karena waktu kita singkat, Mazmur bilang paling 70 dan 80, kalaupun itu sudah kita lalui, kebanggaannya hanya kesukaran, penderitaan, bahkan terburu-buru, bahkan sesuatu cepat dan lenyap. Berarti kita harus benar-benar tidak ada lagi waktu yang lain. Kita harus mengenal Tuhan, bagaimana menyenangkan Dia. Makanya harus segala sesuatu oleh Dia. Di luar Yesus, kita tidak akan bisa melihat segala sesuatu yang terbaik. Dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saya katakan tadi, segala sesuatu tadi adalah oleh Dia. Berarti kalau
mendapatkan kedamaian, kalau mau mendapatkan ketenangan, menghadapi masa-masa sekarang, kesukaran itu, penderitaan itu, segala sesuatu yang terburu-buru membuat kita tidak bisa tenang, tidak bisa dengan benar-benar mantap menghadapi kondisi perubahan-perubahan sekarang. Maka kita harus tahu segala sesuatu oleh Dia. Di luar Yesus jangan cari kedamaian. Di luar Yesus jangan cari ketenangan. Jangan cari masa depan dengan ramalan. Karena di luar Yesus itu akan kesia-siaan, membuat kita akan semakin tersiksa, membuat kita akan semakin menderita. Mungkin saat-saat waktu yang singkat kesannya memang kita sepertinya diberkati. Banyak cerita demikian. Karena saya juga dulu masa lalunya bukan orang yang baik. Saya pernah juga mengerti namanya ilmu bagaimana mau magic dan sebagainya. Mungkin sementara waktu uang menyenangkan, tapi lihat kuasa kegelapan itu mengikat. Dia akan mencari korban, dia akan membuat kutuk itu semakin luar biasa terjadi bagi orang yang mengandalkan dia, mengandalkan kuasa kegelapan itu. Makanya kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, carilah kedamaian, carilah ketenangan itu, carilah segala sesuatu di dalam Yesus, karena itulah jalur yang benar. Dan Yohanes pasal 15 kita lihat perumpamaan. Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 6 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara kasih dalam Tuhan, di luar Yesus dikatakan dalam perumpamaan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 seperti pokok anggur yang benar. Kita ranting-rantingnya, kita tidak bisa berbuat hal yang besar. Di luar Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan di saat kita di luar Yesus, maka kita akan menderita. Kesusahan itu akan terus menutupi hidup tanpa ada kemenangan. Saudara kasih dalam Tuhan, bukan berarti kalau kita menjadi orang Kristen hidup kita mulus. Tidak, saudara. Alkitab tidak katakan demikian. Tetapi firman Tuhan berkata lewat teologi Paulus, justru kesusahan, penderitaan membuat kamu semakin naik level. Haleluya. Maka dikatakan bahwa penderitaan itu adalah kasih karunia dalam diri Paulus. Saudara, kalau belajar teologi Paulus, ada satu penyakit di dalam tubuh Paulus yang tidak bisa disembuhkan, padahal dia seorang hamba Tuhan yang diurapi. Tapi dikatakan cukuplah kasih karuniaku kepadamu Paulus. Ternyata setelah ditelusuri, lewat penyakit dalam dirinya, dia semakin dahsyat melayani kepada Tuhan. Dia semakin luar biasa, cintanya melayani Tuhan semakin luar biasa. Banyak mujizat terjadi, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, saudara. Artinya adalah penderitaan bukan justru membatasi orang yang percaya. Kesusahan justru bukan membuat orang percaya tidak bisa berbuat apa-apa. Justru penderitaan, kesusahan, kesukaran itu membuat orang percaya semakin kuat. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi saat ini kita sedang menghadapi kesukaran. Kenapa? Karena dunia sedang kena wabah virus corona, membuat kita harus benar-benar kuat, harus dewasa, harus siap. Mentalitas kita harus siap. Supaya apa? Supaya kita bisa menang dari segala sesuatu. Dikatakan kalau di luar Yesus, maka kita akan mengalami kesusahan. Maksudnya yang ketiga ya, saya kasih. Yang ketiga adalah dalam ayat dikatakan kepada Dia semua yang ada di dalam hidup ini harus dipersembahkan kepada Tuhan untuk memuliakan Dia. Hidup harus berbuah dan memuliakan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau mau menyenangkan Tuhan, tadi kita sudah mengerti karena segala sesuatunya dari Dia, oleh Dia, tapi juga tidak boleh lupa harus membawa
harus tahu kalau kita melakukan itu bukan untuk saya, bukan untuk dia, tetapi untuk Tuhan. Biasanya kalau kita mengarahkan tujuan kita dalam satu pekerjaan, mengarahkan tujuan dalam satu tindakan, itu akan mempengaruhi tindakannya. Kalau kita melakukan sesuatu karena aturan, biasanya ada satu masa itu tidak akan bisa dilakukan dengan baik dan maksimal. Tetapi kalau kita lakukan itu karena Tuhan, pasti kita akan bisa maksimal. Ke gereja, kita harus melakukan ke gereja itu dengan sungguh-sungguh karena kepada Tuhan. Jangan datang kepada Tuhan tapi pikirannya mikirkan usahanya bagaimana besok Senin. Apakah pelanggan banyak? Apakah customer mulai mau menelpon WA? Saudara, kasih dalam Tuhan. Di saat kita datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan serius, kasihlah hidupmu, kasihlah hatimu, kasihlah seluruh apa yang kita miliki. Maka setelah itu Tuhan akan berperkara dalam apa yang sedang kamu doakan dan pergumulkan. Saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan adalah tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, ibadah yang sejati. Kita lihat dalam Roma pasal 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kenapa kita berbicara soal persembahan? Karena itu berbicara kita sedang membawa dan menuju kepada Dia, saudara. Kalau kita lihat belajar dalam perjanjian lama, setiap orang jemaat ataupun umat-umat atau bangsa Israel datang ke bait Allah ataupun ke sinagoge, mereka tidak boleh tangan kosong. Mereka pasti membawa sesuatu yang bernilai, membawa sesuatu yang berharga. Ada yang membawa lembu sapi, ada yang membawa kambing, ada yang membawa burung tekupur. Untuk apa? Untuk dipersembahkan kepada Tuhan, sehingga waktu dipersembahkan lalu dia akan mengeluarkan asap aroma yang berbau harum naik ke hadirat Tuhan. Lalu Tuhan menikmati aroma persembahan itu. Dan catat baik-baik, setiap bangsa Israel datang ke bait suci atau ke sinagoge untuk membawa persembahan tidak boleh bercacat celah. Harus yang sempurna, harus yang terbaik. Jadi kalau datang kepada Tuhan, hatimu tobat, mulutnya aja dia memuliakan Tuhan sukacita, tapi hatinya sedang bergumul sesuatu belum terbaik. Mungkin badan kita datang ke gereja, tapi pikiran kita masih memikirkan besok kerja bagaimana, belum yang terbaik. Jadi nikmati momentum bersama dengan Tuhan. Karena kesempatan itu tidak selalu sama. Kesempatan itu harus dinikmati. Waktu datang kepada Tuhan, demikian juga dengan hal yang bekerja. Kalau kita bekerja, kerjakan dengan sekuat tenaga. Selebihnya biar Tuhan yang berperkara. Amin. Lakukan saja. Melakukan yang terbaik tidak harus modal yang besar. Melakukan yang dahsyat tidak harus punya uang yang banyak. Dimulai dari nol itu dengan prinsip mau melakukan yang terbaik, itu adalah satu nilai yang sangat luar biasa. Kalau kita mulai dari nol, maka kita akan menyadari proses yang ada. Kita patut bersyukur karena kemurahan Tuhan saya bisa melakukannya. Ataupun mungkin kalau kita ada modal, mungkin ada dapat modal yang mungkin bisa 100 juta, 10 juta, ataupun 1 juta, ataupun 100 ribu, semuanya bisa saja. Tergantung bagaimana kita mengelolanya. Jangan berpatokan dengan nilai yang besar, saudara. Kenapa? Karena kita melakukan itu bukan untuk kita. Kita melakukan itu untuk Tuhan. Demikian juga waktu kita datang kepada Tuhan. Tidak berbicara soal nominal. Kita lihat tadi saudara kasih di dalam kitab Roma pasal 12, kita mempersembahkan hidup kita, saudara. Jadi datang kepada Tuhan, kita harus benar-benar sungguh-sungguh, harus serius mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Tidak bercacat celah.
tidak bercacat celah, maksudnya itu adalah berarti kita benar-benar sungguh-sungguh menikmati dengan tunduk kepada Tuhan. Kita harus datang dengan totalitas. Ini berbicara bahwa setiap orang harus mengalahkan keakuannya. Setiap orang harus mengalahkan keegoisan. Supaya apa? Supaya dia bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dia harus tunduk, benar-benar harus hancur hati, datang kepada Tuhan. Saya percaya yakin itulah yang dikatakan ibadah yang sejati. Tetapi kalau kita datang dengan pikiran yang tidak serius, hati yang tidak sungguh-sungguh, maka itu bisa menjadi persembahan yang tidak berbau harum. Saudara kasih dalam Tuhan, setelah kita mempersembahkan hidup kita, juga harus kita mempersembahkan apa yang kita dapat, apa yang kita hasilkan dari apa yang kita lakukan, saudara. Apapun yang kita kerjakan, berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Bilangan pasal 18 ayat 12, firman Tuhan berkata demikian. Segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum, yakni yang sebagai hasil pertamanya dipersembahkan mereka kepada Tuhan, aku berikan kepadamu. Saudara kasih dalam Tuhan, kita datang kepada Tuhan tidak boleh tangan kosong. Kita datang kepada Tuhan harus datang dengan membawa sesuatu yang berarti, yang bernilai. Kalau kita datang ke gereja harus dengan sungguh-sungguh, harus serius, totalitas. Itu adalah nilai, itu adalah harga dari satu persekutuan. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan asal-asalan, yang penting ke gereja. Kalau nggak ke gereja nanti nggak enak. Kita ke Bapak Gembala kemana aja, nggak enak sama teman, nggak datang ke gereja. Itu namanya asal-asalan. Tetapi kita datang ke gereja harus membawa sesuatu yang bernilai, yang berharga, mempersiapkan hidup hati kita, pikiran kita benar-benar mau dilemukkan dalam hadirat Tuhan, dihancurkan kalau kata pemasmur. Sehingga waktu kita datang, kita menikmati hadirat Tuhan, maka Tuhan dipermuliakan, maka Tuhan disenangkan, saudara kasih. Demikian juga dari hasil apa yang kita dapat dan usahakan. Waktu kita memberikan kepada Tuhan, kita harus memberi yang terbaik. Tidak boleh memberi dengan bercacat celah. Maksudnya di situ adalah saat kita memberikan hasil dari pekerjaan kita kepada Tuhan, harus sungguh-sungguh. Berikan dengan sukacita, berikan dengan ikhlas. Jangan memberikan dengan maksud tertentu. Karena itu adalah persembahan yang harus berbau kepada harum naik ke hadirat Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat di dalam Keluaran pasal 22 ayat 29, firman Tuhan berkata demikian. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu yang sulur dari anak-anakmu laki-laki yang haruslah kau persembahkan kepada. Kita katakan tadi poin yang terakhir adalah bahwa kita harus datang kepada Dia. Artinya waktu kita datang kepada Tuhan, kita harus membawa sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berarti, termasuk totalitas hidup kita, termasuk pemberian kita kepada Tuhan. Karena tidak boleh datang kepada Tuhan membawa tangan kosong. Itu sudah menjadi rahasia persekutuan umat-umat Tuhan dalam ibadah, dalam persekutuan. Kita lihat bagaimana bangsa Israel juga, bagaimana juga mereka harus datang kepada Tuhan membawa sesuatu. Demikian juga di dalam perjanjian baru, orang datang kepada Tuhan harus membawa hidupnya, hatinya, pikirannya, rohnya dengan sepenuh hati. Tidak boleh asal-asalan. Jadi kalau kita datang, kita sudah tahu mau ke gereja, benar-benar harus mempersiapkan diri. Tuhan, besok hari Minggu saya mau bersuka cita, saya mau memuliakan Tuhan, amin. Sehingga waktu ada pun tantangan kecil bisa dilalui dan tetap bisa datang ke gereja. Tetapi kalau biasanya orang yang asal-asalan, wah besok ke gereja tidak, ke gereja dia, itu waktu ada masalah kecil itu langsung pasti buyar, tidak akan bisa melakukan apa yang terbaik. Saudara kasih dalam Tuhan, ini adalah satu persembahan yang terbaik dalam hidup kita. Dan yang terakhir, firman Tuhan berkata demikian. Yang terakhir dari seluruh apa yang kita pelajari, perjalanan hidup yang menyenangkan Tuhan adalah
Yesus Kristus. Saya percaya yakin di saat kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan karena Tuhan, apa yang kita kerjakan karena Tuhan, dan apa yang akan kita bawa karena untuk Tuhan, semua akan menjadi berkat. Di saat itu sudah terjadi, maka kita sedang membawa satu korban persembahan yang berbau bunga harum naik ke hadirat Tuhan. Kalau Tuhan sudah disenangkan, kalau Tuhan sudah dimuliakan, saya percaya yakin rahasia pintu surga akan terbuka kepada pribadi kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Artinya adalah damai sejahtera itu akan melekat dalam hidup kita, sehingga kita berkata, terima kasih Tuhan, aku siap menjadi berkat untuk memberkati orang-orang di sekitar. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang singkat ini membawa kita satu perenungan yang luar biasa. Di saat kita memahami, maka kita sedang membawa satu korban persembahan yang berbau bunga harum naik ke hadirat Tuhan. Maka Tuhan dimuliakan, maka berkat Tuhan turun atas hidup kita. Sebenarnya jemaat Tuhan Tuhan berdiri. Haleluya. Pulihkan
dan tidak ada satu pun yang bisa kami balas dengan kekuatan kami selain kami berusaha untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami boleh belajar satu kebenaran di mana kami boleh membawa persembahan yang sangat berharga ke hadapan-Mu, yaitu persembahan tubuh kami ini. Sehingga Tuhan, kami boleh mempersiapkan setiap kehidupan kami ketika kami datang ke hadirat-Mu, kami datang ke rumah-Mu. Kami tidak hanya sekedar kami datang, tapi kami datang dengan kesiapan hati, kesiapan jiwa, dan kesiapan roh. Sehingga Tuhan, dengan demikian maka Tuhan disukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Pakai lebih dan lebih lagi untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam gereja di tempat ini, dalam jemaat di tempat ini, dan setiap kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau yang layak untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua transaksi dibuat berhasil, kesamaan lama dan baru Tuhan dalakan. Semua pembayaran dapat terlunasi, memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah, kejutan dan penghargaan, diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis dan tidak ada amarah. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihapus dari melalui keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. menguasai hidup kami satu persatu, hati, pikiran, dan jiwa kami. Biarlah hidup kami dipenuhi dengan firman. Firman itu yang memenuhi hidup kami, firman itu yang membawa hidup kami terus ada di dalam Tuhan. Memberkati orang tua kami, memberkati bisnis, pekerjaan, usaha kami, memberkati studi